Jangan tinggalkan Quran. Dia obat untuk menghindarkan diri dari segala macam sihir-sihir yang ada. Dan tentu saja Al-Quran akan datang juga. Waktu cepat berjalan, waktu cepat berlalu. Itulah hakikatnya kehidupan. Maka orang-orang yang hidup sejatinya adalah orang-orang yang seharusnya pandai, yakni orang-orang yang mempersiapkan bekal kematiannya. Dengan cara apa? Rasulullah SAW di akhir hidupnya pada saat haji wada berpesan kepada para sahabatnya, kalau engkau tidak ingin tersesat, kalau engkau ingin selamat, kalau engkau ingin terjaga selama-lamanya, berpegang teguh kepada dua hal, yakni Quran dan Sunnah. Berpegang teguh kepada dua hal, Quran dan Sunnah. Quran, mukjizatnya Rasulullah SAW, harus engkau baca setiap hari. Engkau ingin selamat di kehidupanmu akhir nanti kan? Baca Al-Quran setiap hari. Bagaimana mungkin ada yang mengatakan aku ingin mendapatkan surga, engkau sendiri tidak mengawali harimu dengan baca Quran? Bagaimana mungkin engkau mengatakan ya Allah ingin masuk surga, tapi engkau tidak membaca Al-Quran, tidak mendengarkan murattal ayat suci Al-Quran. Al-Quran dibacakan engkau berbicara, Al-Quran dibacakan engkau bercengkrama, Al-Quran dibacakan bahkan engkau mengolok-olok. Bagaimana mungkin mengharapkan surga? Al-Quran dibaca, Al-Quran ditadaburi, baca terjemahannya, baca tafsirnya, jangan banyak tertawa. Rasul ingatkan, kalau kalian semua tahu apa yang aku lihat, niscaya kalian tidak akan banyak tertawa, kalian akan banyak menangis. Kalau kalian tahu apa yang aku saksikan, kalian akan lebih banyak menangis, karena kehidupan akhirat jauh lebih pedih dari apa yang kita bayangkan. Tadaburi Al-Quran sehingga engkau paham peringatan-peringatan Allah yang membuat dirimu ketakutan, sehingga engkau takut berbuat dosa. Orang beriman ketika buat dosa takut, seolah-olah ada gunung yang akan menghancurkan dirinya. Orang-orang yang durhaka kepada Allah ketika buat dosa ringan saja menganggap dosa tersebut seakan-akan ada lalat yang menempel di hidungnya, lalu dia usir begitu saja. Kenapa? Karena dia jahil, tidak pernah baca Quran, tidak pernah mentadaburi Al-Quran, tidak tahu tentang hukuman-hukuman Allah bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tidak pernahkah ada rasa takut sedikit pun di hatimu ketika engkau baca Al-Quran yang berisi peringatan-peringatan di hari akhir? Al-Quran tidak hanya engkau baca, tidak hanya engkau tadaburi, Al-Quran engkau hafalkan. Sadarkah engkau di hari akhir nanti kedudukanmu tergantung dari ayat-ayat yang engkau hafalkan? Di hari akhir nanti akan ditanyakan kepadamu, akan disampaikan kepadamu, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Baca dan naiklah, baca dan naiklah. Sesungguhnya kedudukanmu di hari akhir tergantung dari ayat-ayat yang engkau hafalkan. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Saat semua orang berjuang untuk berlomba-lomba menghabiskan masa mudanya menghafalkan Al-Quran, apa yang kau lakukan? Mendengarkan lagu-lagu dengan lirik yang tidak bermanfaat, pacaran sana sini, berzina, mendekati zina. Sesungguhnya itu yang Allah larang. Wala taqrabu zina, Allah katakan jangan dekati zina, kau masih dekati zina. Kenapa tak gunakan masa muda dengan menghafalkan Al-Quran? Bukankah Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa Allah punya keluarga dari kalangan manusia? Manhum ya Rasulullah, siapa keluarganya Allah? Wahai Rasulullah, kata Rasulullah SAW, Allah punya keluarga dari kalangan manusia, yakni para penghafal Quran. Mereka orang-orang yang sehari-harinya dekat dengan Al-Quran. Kemana saja engkau selama ini teman-teman sekalian? Sudah berapa juz yang engkau hafalkan? Dalam satu hari banyak baca berapa lembar Al-Quran? Lebih banyak mendengarkan Al-Quran, baca Al-Quran, lebih banyak mendengarkan atau membaca atau stalking Instagram teman-temanmu tersebut, atau melihat YouTube-YouTube yang tidak ada manfaatnya bagimu? Al-Quran hafalkan, hafalkan. Al-Quran menolongmu di hari akhir, kedudukanmu di hari akhir berdasarkan ayat-ayat yang engkau hafalkan. Al-Quran yang keempat, Al-Quran engkau amalkan. Engkau mengaku penghafal Quran, engkau mengaku pembaca Al-Quran. Apakah akhlakmu sesuai dengan apa yang engkau pelajari? Betapa banyak orang yang mengaku penghafal Quran tapi akhlaknya tidak akhlak Quran. Betapa banyak orang yang mengatakan cinta Quran tapi perkataannya tidak Quran. Maksud engkau sebagai ahlul Quran adalah akhlakmu juga akhlak Quran. Kemudian apalagi cara berinteraksi dengan Al-Quran? Ajarkan Al-Quran, ajarkan.
Bukankah ilmu semakin diberikan semakin bertambah? Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah? Lupa atau tidak tahu? Rasulullah ingatkan sebaik-baik orang adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Masih ada waktu untuk belajar Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Masih ada waktu untuk mengajarkan apa yang telah engkau tahu kepada orang-orang yang memerlukannya. Kenapa engkau ajarkan Al-Quran? Untuk menolong dirimu sendiri agar engkau istiqamah dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sangat pencemburu. Engkau sudah sibuk dengan yang lain, Al-Quran akan pergi meninggalkan dirimu selama-lamanya. Al-Quran sangat pencemburu. Engkau sibuk dengan yang lain, Al-Quran akan pergi meninggalkan dirimu, teman-teman sekalian. Engkau mengaku ingin bersahabat dengan Al-Quran, baca, tadaburi, hafalkan, amalkan, ajarkan. Begitu pula dengan sunnah Rasulullah SAW. Masih ada yang mengolok-olok sunnah Rasulullah SAW, tidak takut. Di hari akhir engkau memerlukan pertolongan syafaat dari Rasulullah, masih mengolok-olok sunnah Rasulullah, masih tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW, mengatakan cinta pada Rasul, padahal tidak. Mengatakan cinta kepada Rasul, padahal tidak menjalankan sunnahnya. Bagaimana engkau bisa mengatakan cinta? Engkau berdusta, berdusta. Begitu mudah engkau mengatakan aku mengidolakan Rasul, aku cinta pada Rasul, padahal engkau tidak sepenuhnya menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Tanya pada dirimu sendiri, apakah engkau orang-orang yang jujur atau engkau orang-orang yang berdusta? Wahai diri, saya menasihati diri saya sendiri. Apakah diri ini orang yang berdusta atau orang yang jujur mengatakan mengidolakan Rasul? Betulkah? Betulkah perkataannya seperti perkataan Rasul? Betulkah perbuatannya seperti perbuatan yang dicontohkan oleh Rasul? Betulkah? Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, aku merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat berkata, apa maksudmu ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Apa kata Rasulullah? Aku merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku, yakni orang-orang yang beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Aku merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku, mereka yang menjalankan sunnahku, mereka yang beriman kepada agama Allah, mengikuti apa yang telah kucontohkan, padahal mereka tidak pernah beriman, padahal mereka tidak pernah melihatku. Rasulullah SAW merindukan perjumpaan dengan kita, teman-teman sekalian. Rasulullah SAW merindukan perjumpaan dengan kita yang beriman kepada Allah, yang mengikutinya, padahal tidak pernah melihat beliau. Siapa itu? Kita, teman-teman sekalian. Maka ingatlah pesan Rasulullah SAW, tidak ada cara lain, tidak ada cara lain. Banyak orang mengatakan, bagaimana ya cara supaya istiqamah? Bagaimana ya cara supaya bisa taat kepada Allah? Tidak ada cara lain. Ikuti Al-Quran, ikuti sunnah. Istiqamahlah dengan Al-Quran, istiqamahlah dengan sunnah. Dan untuk bisa istiqamah tidak mudah karena harga surga terlalu mahal, teman-teman sekalian. Tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Harga surga mahal. Engkau harus tertatih-tatih berjuang di jalan hijrah ini. Engkau harus tertatih-tatih berjuang untuk istiqamah di jalan ketaatan ini. Sabar, bukan hanya ketika engkau ditimpa musibah. Sabar ketika engkau meninggalkan kemaksiatan. Engkau menyesal, engkau berhenti dari maksiat tersebut. Engkau lakukan perkara-perkara baik supaya engkau bisa menutupi kesalahanmu di masa lalu. Itulah yang disebut dengan engkau bertaubat sesungguh-sungguhnya taubat. Sabar meninggalkan kemaksiatan dan sabar ketika engkau menjadi orang-orang baik. Sabar dalam jalan hijrah ini. Sabar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan untuk orang-orang yang ingin jadi orang baik? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Kalau kita mengaku kita beriman, saya beriman ya Allah, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Sunnatullahnya engkau akan diuji dengan berbagai macam ujian agar engkau melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin lihat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah engkau orang yang terbaik amalannya?
Maka kalau ada yang bertanya bagaimana istiqamah di jalan hijrah ini, bagaimana supaya taat, bagaimana supaya matinya husnul khatimah, bagaimana supaya kehidupan nanti adalah kehidupan yang bahagia, tidak merasakan susahnya azab kubur, tidak merasakan susahnya padang mahsyar, tidak merasakan susahnya di yaumul hisab, tidak merasakan susahnya di titian sirat, dan tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bagaimana caranya? Rasul sudah ingatkan, Quran, Quran, Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Pegang itu erat-erat, kuatkan itu, baca terus menerus, hafalkan terus menerus, isi hari-harimu dengan Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, terus berjuang. Kapan istirahat? Tidak akan pernah istirahat. Istirahat nanti kalau engkau sudah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin tidak pernah beristirahat dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya adalah dia hidup dengan mulia atau dia mati dalam keadaan taat kepada Allah, mati syahid di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kehidupan kita semua berisi perjuangan. Perjuangan dalam menghadapi semua ujian Allah untuk tetap istiqamah di jalannya. Perjuangan untuk jadi orang-orang yang baik. Perjuangan untuk melakukan ibadah-ibadah dengan lillah. Semua berjuang teman-teman sekalian. Maka paksakan semua amalan yang engkau kerjakan. Karena engkau berharap ada kehidupan di hari akhir yang engkau nanti-nanti. Wa ma hadhil hayatid dunya illa lahu wa la'ib wa inad darul akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau saja. Kehidupan abadi adalah nanti di hari akhir. Teman-teman sekalian, dalam proses hijrah ini engkau memerlukan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupanmu, panduan dalam keseharianmu untuk menjalankan segala macam ujian Allah. Saat engkau sedih, engkau memerlukan Al-Quran. Saat engkau bahagia, engkau memerlukan Al-Quran. Al-Quran tidak hanya sebagai hudalin nas, tidak hanya sebagai petunjuk, tapi Al-Quran juga sebagai obat bagi dirimu, penyelamat bagi dirimu di dunia dan tentu di akhirat. Orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran maka akan terpancar, terlihat dari wajahnya. Orang-orang yang akan senantiasa dekat kepada Al-Quran, lihat Al-Quran menjadi obat bagi hatinya yang sedang gundah gulana. Teman-teman yang sedang sedih, yang sedang gundah gulana, yang sedang merasa hampa, terpuruk, tidak bisa apa-apa, ada Al-Quran sebagai obat hati. Bukankah ada banyak ayat-ayat yang menghibur di dalam Al-Quran? Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bolehkah engkau ingat kembali ayat tersebut? Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang sedang bersedih, boleh jadi apa yang kamu tidak suka dalam kehidupanmu itulah yang paling baik bagimu, dan boleh jadi apa yang kamu betul-betul inginkan, kata Allah, itu yang tidak baik untukmu. Allah mengetahui, sementara manusia sedikit sekali pengetahuannya. Itu ayat penghibur. Orang-orang yang hatinya sedang bersedih diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Orang-orang yang hatinya sedang bersedih karena ujian Allah yang silih berganti, ada obat sebagai menyembuhkan dirimu, yakni Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dia obat hatimu yang gundah gulana di dunia. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dia obat fisikmu yang sedang sakit. Bukankah dulu Rasulullah SAW kalau sakit senantiasa membacakan doa perlindungan, ditiup dan diusapkan ke dalam tubuhnya atau ke bagian tubuhnya yang sakit? Jangan tinggalkan Quran. Dia obat bagi tubuhmu yang sakit. Jangan tinggalkan Quran. Dia obat untuk menghindarkan diri dari segala macam sihir-sihir yang ada. Dan tentu saja Al-Quran akan datang juga di hari akhir untuk menjadi syafaat bagimu teman-teman sekalian. Syafaat, pertolongan yang datang kepadamu. Dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengatakan, ya Allah, ridhai dia ya Allah. Berikan perhiasan kepadanya ya Allah. Ya Allah, berikan pakaian terbaik kepadanya ya Allah. Siapa yang bisa menolong? Salah satu di antara yang bisa menolong adalah Al-Quran.